Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ini kita masuk di pembelajaran 3. Pembelajaran 3 tema 2 subtema 1. Di pembelajaran ini ada muatan IPA. Muatan IPA di sini ya. Di sini disebutkan adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan hidup. Adaptasi tumbuhan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Contoh di sini ada pohon bambu. Bambu ini memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam, yang kalau bulu itu kena kita, ya, itu akan menyebabkan gatal. Ada juga apalagi kaktus, ya, kaktus yang seluruh permukaan batangnya itu ditutup oleh duri. Nah, duri-duri tersebut berguna sebagai pelindung diri. Kemudian di sini berdasarkan habitatnya, ini habitat itu tempat makhluk hidup. Tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak di sana. Jadi berdasarkan habitatnya, di sini tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini sambil lihat ada di halaman 19. Pertama ada tanaman atau tumbuhan hidrofit, yaitu tanaman yang tumbuh atau hidup di air. Contohnya di gambar itu ada kangkung, ada juga teratai, ada juga eceng gondok ya. Cirinya apa? Ini biasanya tumbuhan ini batangnya mengembung, ya, berisi rongga udara sehingga bisa ngapung. Dan sebagian tubuhnya itu ada di permukaan air, akarnya di dalam air. Kemudian yang kedua di sini ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya pakis tuh ya. Ada juga lumut tuh ya. Lumut itu biasa kita temukan di tempat yang lembab. Dan yang ketiga di situ ada tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contoh ada lidah buaya, itu ya gambarnya lidah buaya. Ada juga kaktus, ya, kemudian kurma, termasuk buah naga, semua itu termasuk tumbuhan xerofit. Anak-anakku yang soleh-soleha, selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia. Kalau ini proklamasi kemerdekaan Indonesia, tolong dibaca ya teksnya. Nih selanjutnya nih ya. Muatan bahasa Indonesia ada peta pikiran. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di pembelajaran sebelumnya, bahwa untuk membuat peta pikiran ini yang harus kita lakukan, pertama baca seluruh teks. Baca seluruh teks yang ada. Kemudian kita gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Terus tuliskan informasi penting dari setiap teks itu berdasarkan kata tanya tadi.
Ya. Kita lanjut di pembelajaran 4. Pembelajaran 4 masih muatan bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Sekarang kita belajar mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks. Nah, Bapak ambil contoh di sini misalnya ya, ada kalimat, misal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari kalimat tadi ada informasi berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Maka kata tanya yang harus kita gunakan adalah kapan. Kapan itu kan menanyakan waktu. Contoh, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya 17 Agustus 1945. Masih di pembelajaran 4 sini ya, masih ada muatan PPKN. Muatan PPKN ada nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada, maka kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Bapak ambil contoh di sini piket kelas ya. Ketika piket kelas itu kita kerjakan bersama, maka pekerjaan itu jadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan ini adalah contoh pengamalan Pancasila, sila ke-3 ya, Persatuan Indonesia. Lalu apa manfaat yang kita bisa peroleh dari penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan tadi? Pertama, kalau kita misalkan belajar belum mengerti, ada yang belum kita mengerti, itu dapat saling membantu ketika ada pelajaran yang belum kita mengerti. Di samping itu kelas jadi aman, nyaman ya, persahabatan semakin erat dan juga bisa membangun kekompakan. Anak-anakku yang hebat, di pembelajaran 5 lanjut di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini ada muatan SBDP tentang pola lantai tarian. Pola lantai tarian. Ada tari sedati dari Aceh ya. Ini polanya menggunakan pola gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan juga zigzag. Kemudian ada tari andun. Tari andun dari Bengkulu, tari ini kebanyakan menggunakan pola lantai garis lengkung yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada tari tandak dari Riau, itu pola lantainya sama dengan tari sedati. Yang dari Aceh itu menggunakan pola gabungan. Dan tari tambun dari Bungai, pola lantainya ada yang lurus, ada juga yang zigzag. Nah, ya. Bisa dilengkapi yang ini. Kemudian di pembelajaran ke-6 ada muatan bahasa Indonesia lagi ya. Tak pikiran. Coba kita lihat dulu yang ini. Ada foto atau gambar. Gambar ini menunjukkan foto kegiatan pengibaran sangsaka merah putih untuk pertama kalinya. Ya. Dan di sampingnya ini ada orang pertama yang mengibarkan sangsaka merah putih. Ini beliau ini bernama Abdul Latif Hendraningrat.
Nah, silakan dibaca lagi nih teksnya ya. Nah, dibaca. Setelah itu tolong ini peta pikirannya tolong kalian lengkapi ya. Masih dengan kata tanya yang sama. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Setelah itu kembangkan informasi peta pikiran yang tadi yang menggunakan kalimatmu sendiri. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Tetap semangat. Nah, oke. Anak-anakku yang hebat, alhamdulillah. Demikian yang bisa Papa sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.